Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik. Kali ini saya Widya Putri. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik mengenai dorongan kemajuan UMKM melalui Lomba Inovasi Bisnis dalam rangka Hari UMKM Nasional 2024. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tabalong mengadakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya yaitu Lomba Inovasi Bisnis. Lalu apa tujuan adanya lomba tersebut? Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang dua orang narasumber kita. Yang pertama ada dari Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Syamani? Alhamdulillah baik. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Narasumber kedua dari Ketua Panitia Lomba Inovasi Bisnis yang juga sekaligus sebagai konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Tabalong, bidang SDM. Apa kabar Bapak Adam? Alhamdulillah baik. Sehat Bapak? Sehat. Oke. Terima kasih Bapak Adam dan Bapak Syamani telah berhadir pada acara kita pada hari ini. Oke Bapak, saya ke Pak Adam dulu nih. Bapak bisa jelaskan apa itu Lomba Inovasi Bisnis dan apa yang melatar belakangi adanya lomba tersebut? Silakan Pak Adam. Ya baik. Sebenarnya Lomba Inovasi Bisnis ini bukan hal baru ya di Kabupaten Tabalong. Sudah beberapa kali mungkin dilaksanakan dari periode Pak Susen sebelumnya yang saya tahu ya. Waktu belum gabung ya Dinas Koperasi UKM, masih di Sperindak. Dan bahkan mungkin ada juga inovasi Government Award ya sekarang juga dari Bapak Dalitbang. Nah, dan acara ini kita inisiasi ya agar UMKM di Tabalong ini mempunyai inovasi yang baik ya. Jadi bukan hanya dari segi tampilan ataupun produksinya saja, tapi bisa dari metode penjualannya dan jasanya yang ditawarkan. Nah, jadi keresahan kita sebenarnya sudah lama. Banyak kendala UMKM itu dia tidak berkembang selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang lebih 5 tahun mungkin hanya stuck ya di situ saja. Ya, tidak ada perkembangan. Jadi ini kita inisiasi ya, sengaja kita inisiasi agar UMKM di Tabalong mampu bersaing ya, mampu bersaing dan inovasinya tidak monoton ya. Maksudnya bukan hanya sekedar produksinya saja, tapi bisa dari metode penjualan maupun metode jasa yang ditawarkan. Jadi lebih inovatif lagi Pak ya. Betul. Dan kreativitasnya juga semakin menambah gitu Pak ya. Ya. Oke, jadi Pak kapan pelaksanaan lomba tersebut Pak? Ini kita sudah mulai masa pendaftaran. Ya, masa pendaftaran sampai tanggal 10. Oh, sampai tanggal 10. 10 Agustus ya. Oke. Berapa batasan jumlah pesertanya Pak dan bagaimana persyaratan mendaftarnya? Oh ya, untuk peserta saat ini kita batasi di 150 ya. 150 dan untuk syarat mendaftarnya sebenarnya tidak ada batasan karena ada 2 kategori nanti ya. Kategori bisnis eksis yang sudah berjalan dan ide bisnis. Ya, tidak ada batasan, tapi cuma satu dibatasi untuk karyawan ataupun istri karyawan Adaro dan mitra itu tidak diperkenankan untuk mendaftar. Oke, baik Bapak. Jadi Pak, apa kriterianya nih penilaian untuk menentukan pemenang lomba tersebut Pak? Kalau kriteria saat ini ya kita masih komunikasi juga indikator-indikatornya dengan Dewan Juri ya. Ya, karena untuk inovasi ini sendiri sebenarnya ruang lingkupnya lumayan luas ya. Tapi yang salah satu yang jelas mempunyai dampak signifikan bagi lingkungan sekitarnya. Itu yang pasti. Oke, baik Pak. Saya ke Pak Syamani nih Pak. Jadi Bapak bagaimana nih tanggapan Bapak dengan adanya lomba inovasi bisnis ini Pak? Boleh diceritakan sedikit? Baik, kami dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menyambut baik dan memberikan apresiasi sekaligus kita mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh kawan-kawan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT
ke UMKM yang didukung sepenuhnya oleh PT Adaro Indonesia dan Mitra. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Adam tadi, bahwa kalau perkembangan UMKM kita di Kabupaten Tabalong, kalau dilihat dari jumlah, memang sangat menggembirakan. Jadi dari tahun 2022 kemarin kita ada 18.890 UMKM. Kemudian tahun 2023 ada penambahan sekitar 240 UMKM. Tetapi penambahan jumlah UMKM itu tidak lantas semua bisa berkembang sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama, bahwa UMKM diharapkan dalam waktu tertentu itu mereka bisa naik kelas. Nah, ada berbagai kendala yang dihadapi oleh para UMKM kita, mulai dari skill, kemudian lemahnya manajemen dari para pengelola UMKM, termasuk juga kendala pemasaran. Jadi di tengah ramainya orang pemasaran melalui digital ini ya, masih terdapat UMKM kita yang memasarkan produknya hanya dititipkan ke warung-warung tetangga, atau hanya dititipkan ke para pedagang keliling. Nah, harapannya produk-produk UMKM kita ini jangkauan pemasarannya lebih luas. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Pelaksana Hari UMKM bahwa inovasi ini tidak hanya terbatas pada pengembangan produk, tetapi bagaimana kawan-kawan UMKM ini bisa menjawab tantangan sekaligus menghadapi kendala-kendala yang dihadapi saat ini melalui inovasi yang mereka kembangkan. Oke, luar biasa sekali. Berarti Pak, semakin tahun yang mau berwirausaha ini semakin banyak Pak ya, karena mungkin peluangnya untuk ke depan juga semakin luas Pak ya. Iya, untuk betul. UMKM. Oke, baik Pak. Apa saja sih Pak bentuk dukungan yang diberikan kepada para pemenang lomba tersebut Pak? Baik, untuk para pemenang lomba yang pasti oleh pihak panitia itu disediakan hadiah untuk pengembangan modal usaha, dan dari kami sendiri dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melalui kawan-kawan di Pusat Layanan Usaha Terpadu, jadi kawan-kawan konsultan akan mendampingi para UMKM, dan ini kami pikir tidak hanya terbatas kepada para pemenang, tetapi seluruh UMKM akan kita berikan pendampingan. Nah, jadi untuk yang para UMKM yang mengikuti lomba inovasi ide bisnis, mungkin nanti kawan-kawan konsultan akan mendampingi mulai dari tahap perencanaan usaha, kemudian bagaimana mereka melakukan proses produksi yang efisien. Nah, termasuk juga bagaimana mereka bisa melakukan pemasaran yang lebih baik dan lebih luas. Jadi kami pikir sangat bagus apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di PLUT
ke UMKM ini, jadi para UMKM baik yang memenangkan lomba maupun yang baru akan memulai usaha itu terus didampingi sampai mereka berhasil. Bahkan tahun kemarin ada satu kegiatan yang boleh dikatakan sebagai inovasi, yaitu inkubator bisnis. Jadi kawan-kawan UMKM pemula ini itu dimagangkan ke UMKM yang sudah maju dan berkembang. Kemudian setelah 3-4 bulan mereka mengikuti kegiatan pemagangan, mereka akan melakukan usaha sendiri, tetapi tetap dilakukan pendampingan. Memang waktu 3-4 bulan itu tidak mencukupi, jadi kami membaca di berbagai literatur bahwa untuk satu pengusaha mereka bisa memahami mengenai seluk-beluk usaha itu minimal 1 tahun. Tetapi dengan kondisi yang dihadapi oleh kawan-kawan di keterbatasan personil juga, jadi kita punya 6 konsultan harus mendampingi lebih dari 400 UMKM. Jadi kami pikir masa pemagangan 3-4 bulan itu sudah lumayan lah, dan mereka tetap akan dilakukan pendampingan. Luar biasa, berarti para UMKM di Tabalong ini bukan dilepas begitu saja ya Pak ya. Berarti didampingi dari cara mungkin nanti perencanaannya, kalau udah jadi sebuah produk mungkin pemasarannya seperti apa gitu ya Pak ya. Betul. Karena UMKM sekarang ini terkendala mungkin karena di era teknologi sekarang Pak ya. Kalau tidak didampingi, apalagi ibu-ibu gitu yang bisa dikatakan gaptek, mungkin salah satu menjadi kendala ya Pak ya. Tapi dengan adanya lomba kayak gini, terus juga didampingi, itu salah satu yang luar biasa. Baik Pak, jadi bagaimana nih dampak lomba inovasi bisnis ini terhadap pertumbuhan UMKM di daerah kita nih Pak? Kami sangat berharap dari kegiatan ini nanti akan muncul UMKM unggulan. Nah ini yang bisa menjadi pioner sekaligus contoh bagi UMKM yang lain. Dan pengalaman kita di tahun 2023 kemarin, jadi ada 40 UMKM pemula yang kita latih, dan alhamdulillah ini tahun 2024 UMKM yang kita latih itu akan dilakukan pendampingan oleh kawan-kawan di PUT bersama dengan kawan-kawan di BPP Kembang Kuning yang berada di bawah Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, melalui satu kegiatan e-commerce. Jadi ini inovasi juga, pemasaran digital meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kalau disingkat itu Padimat ya. Padimat. Apa tuh Pak? Padimat. Pemasaran digital meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi ini dalam rangka mendampingi UMKM yang sudah kita latih tahun 2023 ini. Nah, mereka kita dampingi lagi, mereka sudah berhasil memproduksi, membuat produk olahan hasil pertanian, terus kita lakukan pendampingan lagi untuk pemasarannya. Oh gitu, berarti setelah didampingi ketika ada acara selalu dilibatkan Pak? Insya Allah, jadi setiap UMKM, setiap ada kegiatan-kegiatan apakah expo, pameran, mereka selalu kita libatkan, setidaknya produknya turut kita
tampilkan di stand-stand kita. Oke, baik Pak Syam'ani, terima kasih Pak Adam, terima kasih. Oke, baik pemirsa, setelah ini saya mau bertanya mengenai seberapa pentingnya peran inovasi dalam membangun usaha. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di acara Dialog hari ini. Baik, saya ke Pak Syam'ani lagi nih. Tadi sudah dijelaskan setiap tahunnya UMKM Tabalong semakin berkembang nih Pak. Lalu usaha di sektor apa yang paling populer di Tabalong Pak? Bisa dijelaskan nih? Iya. Jadi kalau kita lihat dari lebih 18.000 UMKM yang ada di kita, itu kalau kita lihat lebih dari 50%, hampir 70% itu bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Jadi memang yang paling banyak diminati karena memang banyak dibutuhkan masyarakat ya olahan makanan minuman, kuliner ya, kuliner, camilan. Camilan. Oke, baik Pak. Kenapa Pak inovasi ini berperan penting dalam mengembangkan suatu usaha atau bisnis Pak? Ya, kami melihat bahwa peran inovasi ini untuk suatu usaha atau bisnis sangat penting karena mereka tidak bisa terus berpuas diri dengan keadaan yang mereka terima sekarang. Jadi mereka harus terus belajar, terus mengembangkan usahanya, baik dilihat dari sisi produksinya maupun metodenya, karena orang di luar sebagai pesaing-pesaing mereka juga terus melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau pengusaha kita, bisnis kita tidak mau belajar, tidak mau berubah untuk lebih baik, tentu mereka akan ketinggalan. Berarti intinya harus berani keluar dari zona nyaman Pak betul, ya. betul, Karena kalau apalagi di era digitalisasi serta teknologi sekarang, kalau kita nggak inovasi, kreatif ya udah ketinggalan gitu Pak ya. Betul. Oke baik Pak. Selain inovasi, hal apa saja yang memiliki peran penting dalam perkembangan usaha Pak? Kami melihat bahwa apa yang dihadapi oleh kawan-kawan UMKM kita saat ini adalah yang pertama manajemen usaha. Itu sebabnya kami dalam beberapa tahun terakhir ini, jadi selain pendampingan yang terus dilakukan oleh kawan-kawan konsultan di Plut ini, kita juga setiap tahun mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan para UMKM kita dalam pengelolaan atau manajemen usaha mereka. Jadi sebagian besar memang karena UMKM kita ini banyak yang dijalankan secara turun-temurun, sehingga mereka banyak yang tidak melakukan pencatatan. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang untuk perizinan, kesadaran kawan-kawan UMKM ini terus meningkat. Jadi mulai dari izin berusaha, kemudian izin edar ini, kawan-kawan UMKM sangat antusias sekali. Jadi setiap kali kami melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan maupun bimbingan, ini selalu
para pesertanya antusias sekali untuk mengikutinya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pengembangan usaha UMKM adalah bagaimana dukungan untuk permodalan. Nah, alhamdulillah di kita untuk Kabupaten Tabalong ini selain kredit program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui kredit usaha rakyat, kita juga punya program gerbang emas. Jadi itu bisa pinjam maksimal 25 juta tanpa agunan dan tanpa bunga. Nah, jadi ini kesempatan luar biasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan usaha UMKM. Kita menyiapkan skim kredit gerbang emas itu tanpa agunan dan tanpa bunga. Wah, luar biasa sekali. Berarti tidak ada lagi Pak kendala-kendala atau alasan-alasan nih betul. para pemuda-pemudi yang aduh modalnya tidak ada nih. Iya, betul sekali. Sudah Yang penting ada kemauan. Kalau skill nanti bisa di-upgrade melalui kawan-kawan konsultan. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Syamani. Nah, jadi saya ke Pak Adam lagi nih. Nah, kalau dari Pak Adam, bagaimana, apakah ada tambahan mengenai faktor-faktor dalam pengembangan usaha ini, Pak? Sebenarnya banyak faktor ya pengembangan usaha ini. Apalagi di era disrupsi ya, sekarang itu saling mengganggu istilahnya. Pesaing-pesaing usaha ini saling mengganggu, jadi kenapa inovasi itu perlu? Karena itu tadi, karena saling mengganggu tadi. Kalau kita hanya di posisi nyaman saja, maka kita akan ketinggalan. Betul. Maka Nokia saja kan mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka ketinggalan. Karena tidak ada inovasi. Tidak ada inovasi. Betul, itu perusahaan besar, apalagi UMKM kan. Iya betul, apalagi yang baru merintis Pak ya. Apalagi yang baru merintis, yang masih umur setahun 6 bulan itu ya rentan sekali ya. Bahkan banyak UMKM kita tidak melakukan database dan pencatatan data keuangan ya. Padahal untuk salah satu indikator usaha itu dikatakan bisa maju, nanti database pelanggan itu harus ada. Dan yang kedua itu pencatatan keuangan, itu yang paling perlu. Mungkin kedepannya juga dari teknik pengelolaan SDM-nya bisa memakai teknik, salah satunya ya dari Jepang itu Kaizen, bagaimana meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan gitu. Betul, berarti intinya manajemen Pak ya. Luar biasa. Oke Pak, selain ketua panitia, Pak Adam ini kan juga bekerja sebagai konsultan pusat layanan usaha terpadu di Kabupaten Tabalong nih Pak. Nah, bisa diceritakan pengusaha yang datang itu seringnya berkonsultasi mengenai apa nih Pak? Konsultasi mengenai apa ya? Rata-rata kalau ke Plus itu paling banyak tentang legalitas usaha ya. Nah, dari NIB, terus halal ya. Kalau PRT mungkin ranahnya dari Dinas Kesehatan ya. Sama Haki. Kalau Haki ini jarang karena mereka merasa produk mereka belum sampai ke ranah retail modern. Ya, tapi ketika sudah merambah ke retail modern, maka Haki itu menjadi salah satu senjata ya atau pelindung produk UMKM. Karena ada kasus di Balangan itu yang salah satu produknya Cimis itu Pak, itu berubah namanya karena ada salah satu merek dari Jawa itu sudah didaftarkan dulu Haki. Kalau tidak mau produknya yang sudah dikenal orang berubah namanya. Kalau tidak dituntut. Oh gitu Pak. Oke baik Pak Adam. Terima kasih banyak Pak. Oke baik pemirsa, semakin menarik ya obrolan kita kali ini. Ada beberapa hal lagi nih yang ingin saya tanyakan. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Oke baik, saya ke Pak Syamani. Bapak, selain lomba inovasi bisnis, kegiatan apa lagi nih yang dilaksanakan dalam rangka Hari UMKM Nasional 2024? Untuk
kegiatan Hari UMKM Nasional ke 2024. Jadi sebetulnya itu kalau persis jatuhnya tanggal 12 Agustus ya. Jadi kalau kita sendiri nanti untuk pelaksanaan peringatan Hari UMKM itu kita laksanakan di tanggal 19 Agustus ya, Mas Adam ya. Jadi insya Allah Ibu PJ Bupati berkenan hadir sekaligus meluncing kegiatan UMKM Adaro Spektra, dan mudah-mudahan nih sesuai dengan harapan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan juga berhadir. Kemarin beliau sudah konfirmasi bisa berhadir. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatannya sendiri dalam rangkaian Hari UMKM Nasional, kita selain lomba inovasi tadi, kita masih ada bazar ya, bazar UMKM, kemudian ada workshop semacam bimbingan teknis inovasi kepada para UMKM, kemudian ada lomba juga. Nah, lomba ini kita ada lomba video pendek, nanti silahkan dijelaskan aja Mas Adam seperti apa teknisnya. Kemudian ada lomba foto event. Jadi event ini event keseluruhan untuk kegiatan UMKM Adaro Spektra. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah kita adakan lomba juga untuk desain motif batik Tabalong. Nah, luar biasa sekali kegiatan tahun ini dalam rangkaian hari Hari UMKM Nasional. Oh, luar biasa, banyak banget Pak ya lomba-lombanya yang membuat skill dan kemampuan para pemuda-pemudi di Tabalong untuk lebih meningkat lagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Syamani. Saya ke Pak Adam lagi. Berapa hari Pak pelaksanaan bazar UMKM dan isi berapa stand gitu Pak? Untuk pelaksanaan kita melaksanakan dari 30 Agustus sampai 4 September ya. Kurang lebih 1 minggu 6 hari lah. Efektif 6 hari. Untuk stand UMKM lokal sendiri itu kita sediakan space sekitar 23 totalnya ya. 3 itu nanti diisi juga dari mitra binaan yang lain seperti dari BUMA itu ya, habis itu dari SIS dan dari Adaro dan dari otomatis dari dinas sendiri ya. Itu dominan yang mengisi. Tapi kita tidak ada diskriminasi di sini, artinya siapa yang mau daftar dari saat ini daftar begitu. Baik, jadi jangan sampai terlewatkan Pak ya, dari sekarang daftar saja. Oke baik Pak, bisa diceritakan nih Pak, apa saja rangkaian acara di Bazar mungkin besok hari ya, tanggal 14 nih Pak? Ya, tanggal 30, tanggal 30 Agustus hingga 4 September. Oh, hingga 4 September, ya. Oke Pak. Dari rangkaian itu ya otomatis nanti ada hiburan ya kalau tiap malam ya. Kalau tiap sore itu nanti kita ada event komunitas. Oh, komunitas. Ya, untuk yang pertama nanti saat pembukaan kita akan adakan festival kue tradisional. Jadi itu umum ya, siapapun boleh. Bahkan yang ikut serta dalam festival kue tradisional nanti itu ada door prize ya. Ya, mungkin berupa kulkas ya. Oh, luar biasa. Ada mesin cuci, hadiah utamanya nanti ada sepeda cas juga. Untuk yang hari kedua itu event masalahnya itu berupa gerobak, tari Radap Rahayu massal. Ya, jadi pengunjung yang hadir itu boleh mengikuti penari yang ada di depan. Nanti itu kita akan bagikan kupon untuk diundi. Itu hadiahnya netbox ya nanti. Untuk para yang ikut dalam event itu. Hari itu diundi langsung. Terus untuk terus ada festival hari selanjutnya tanggal 1 itu ada festival melukis dan mewarnai. Itu untuk anak-anak juga, remaja. Nanti
Tapi hadiahnya mungkin lebih dominan anak-anak sih, karena kita akan menyediakan 3 unit sepeda anak-anak. Oh, usianya mungkin Pak untuk anak-anak? Tidak kita batasi. Oh, tidak ada batasan. Tidak ada Iya, batasan. iya, iya, iya. Tidak, artinya kalau kita batasi usia artinya diskriminasi kan. Iya. Orang tua juga butuh hiburan gitu. Oke. Terus ada parade gerobak pentol halal ya. Jadi nanti kita ada pawai. Karena di Tanjung kan kalau orang tanya ciri khas apa, anak-anak taunya pentol. Ya. Bentar. Dan gerobak pentol ini yang memang sudah kita bina, artinya mitra binaan kita yang sudah punya izin halal ya. Nah, yang kita uruskan halalnya juga produknya kita libatkan dalam agenda parade ini. Jadi mereka keliling nanti baru ke depan untuk show up di situ di depan panggung. Terus pentol massal juga ya. Jadi itu di tanggal 3 ya sore juga nanti ada pemantik di depan juga. Silakan masyarakat mengikuti. Nanti mungkin di situ ada door prize-nya juga, macam-macam door prize-nya. Ya. Tidak bisa saya jelaskan satu-satu nih. Berarti yang penasaran mari bergabung. Ya. Terus ada juga pembelian. Jadi minimal pembelian 100 itu dapat kupon. Oh, dapat kupon. Nah, dapat voucher ya. Jadi kupon itu nanti diundi. Diundi. Bisa dapat juga nih Bisa para dapat. pembelinya berarti Pembeli Pak ya. aja bisa dapat. Jadi yang membedakan agenda kita tahun tadi dengan sekarang ya, tahun ini banyak menggalakkan di komunitas kreatif juga ya, sama door prize-nya lebih banyak. Door prize-nya ya lebih banyak. Bahkan ya tadi dia utamanya itu sepeda cas ya, kita kita sediakan situ. Nah, sama nanti beda lagi dengan lomba-lomba yang tadi yang fotografi untuk promosi acara, videografi sama itu untuk mempromosikan acara. Oh, mempromosikan acara ya. Mungkin nanti salah satu faktornya berdasarkan like ya, dari nanti kita ada SOP-nya sendiri seperti di-upload di Instagram nanti ya. Nanti terus di tag ya, di tag atau dikombinasikan dengan akun kita, akun Plut. Oh ya. Ya, itu yang terbanyak like ya, salah satu indikatornya di situ. Ya. Terus yang batik itu mungkin ada dewan juri juga nanti yang menyeleksi, menilai, ya. Menilai. Ya, itu saja. Oh, luar biasa banyak banget lomba-lombanya dan luar biasa ya Pak. Berarti ini benar-benar acara besar-besaran yang ada di Tabalong nih Pak. Oke. Baik Pak Adam, terima kasih. Jadi nih terakhir Pak, apa himbauan dan target yang ingin Bapak capai dengan terselenggaranya lomba inovasi bisnis ini Pak? Yang pertama harapan kita adanya inovasi ya yang membuat nilai tambah di Tabalong ini sendiri. Artinya kita pengen sih ketika orang ke Tabalong itu nanya ke Tabalong nyari apa. Iya. Gitu. Ya itu sih yang inginnya jadi lomba bisnis itu. Jangan sampai orang ke Tabalong bingung. Ngapain ya? Apa yang dicari ya gitu. Nah, yang kedua kita nanti di akhir itu kita akan menghimpunkan komunitas-komunitas kreatif Tabalong juga kalau bisa. Mudah-mudahan mereka dengar juga nanti. Artinya kita mengundang di malam penghujung terakhir itu kita deklarasikan dan insya Allah nanti dari Kemenkop ya hadir ya, itu dari Asdep Rantai Pasok. Kita mendeklarasikan komunitas kreatif Tabalong. Karena komunitas ini kita yakin mereka menjadi trend center ya, untuk membranding Tabalong sebenarnya ya. Karena banyak anak muda kan yang sekarang membranding sebuah daerah ataupun nanti produk di daerah itu. Nah, yang terakhir juga ya buruan daftar lah, ini 4 hari lagi. Ayo buruan daftar loh. Kalau ketinggalan berarti tidak menginginkan sebuah skill, kemampuan, dan door prize-nya ya Pak. Oke baik Pak, terima kasih Pak Adam. Saya ke Pak Syamani nih Pak. Bagaimana Pak cara masyarakat dapat mendukung dan berkontribusi dalam memajukan UMKM Tabalong Pak? Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berkontribusi dan mendukung kemajuan UMKM di Kabupaten Tabalong. Salah satunya dengan mereka mencintai dan bangga memakai atau membeli produk
dari UMKM kita. Nah, berkenaan dengan ini sebetulnya kita juga punya inovasi yang namanya Gerbang Barokah, gerakan bangga belanja produk usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi berbagai upaya, jadi sebagai dalam rangka kita menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Tabalong terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita, mulai dari himbauan untuk menggunakan batik Tabalong dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di hari Kamis. Dan kalau untuk karyawan pemerintah Kabupaten Tabalong memang sudah diwajibkan setiap hari Kamis itu memakai batik Tabalong. Nah, kemudian juga ini dimulai dari UMKM dari kawan-kawan di Plut, kemudian di dinas kita sendiri kita menghimbau kepada instansi pemerintah, baik di pemerintah Kabupaten Tabalong maupun instansi vertikal termasuk BUMN, BUMD, perusahaan perbankan dan perhotelan untuk membuat mini galeri. Jadi di ruang tamu dibuat mini galeri untuk display produk-produk UMKM lokal. Nah, kami juga menghimbau kepada instansi pemerintah termasuk juga perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta untuk jamuan atau hidangan tamu itu supaya yang disajikan adalah produk-produk UMKM kita. Karena tadi lebih dari 50% kan produknya olahan makanan, camilan. Jadi kita tidak bakalan kekurangan untuk bisa menampilkan. Jadi sangat beragam sekali produk-produk camilan tadi, jadi tidak bakalan monoton lah kalau misalnya itu disajikan untuk tamu-tamu. Nah, ke depan mungkin dalam beberapa bulan lagi nanti setiap tamu yang datang ke Kabupaten Tabalong, terutama yang datang ke instansi pemerintah, itu akan diarahkan mereka setelah selesai kegiatan di dinas, selesai kegiatan kedinasan itu diarahkan untuk datang ke outlet atau penjualan produk UMKM. Kita kebetulan punya 3 nih. Pertama rumah BUMN yang ada di Sulingan, kemudian pusat oleh-oleh khas Tabalong Pokta yang ada di Pembataan, dan yang ada di Mabuun itu Sultan. Apa Mas Adam Sultan? Sentra oleh-oleh khas Kalimantan. Nah, sentra oleh-oleh khas Kalimantan. Nanti tamu-tamu itu kita arahkan untuk datang ke salah satu outlet tadi, pusat penjualan produk UMKM tadi. Caranya seperti apa supaya mereka mau atau dipaksa datang ke situ? Nanti SPPD mereka kita taruh di sana. Jadi selesai kegiatan mereka mengambil SPPD-nya di situ. Nah, jadi mau tidak mau mereka mesti datang ke outlet penjualan produk UMKM. Luar biasa sekali. Berarti para UMKM pastinya ya Pak ya, ketika ada tamu-tamu dari luar itu pasti ditujukan kepada UMKM-nya Tabalong. Oke, baik Bapak. Pak Syamani dan Pak Adam nih Pak, terakhir Pak, apa harapan bagi UMKM Tabalong agar dapat berkembang di tengah persaingan pasar global nih Pak? Boleh Pak Syamani dulu? Kami dalam berbagai kesempatan ketemu dengan kawan-kawan UMKM selalu mengingatkan supaya mereka
jangan pernah berpuas diri. Mensyukuri atas keberhasilan yang sudah dicapai wajib, tetapi mereka tidak lantas berpuas diri terus tidak belajar lagi, karena kalau mereka tidak belajar tentu usahanya tidak berkembang. Jadi mereka harus terus belajar, terus berkreativitas dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing UMKM kita. Untuk Pak Adam, harapannya nih Pak? Ya, harapannya dari UMKM yang ada di Tabalong ini ya, mungkin banyak dijabarkan dari Pak Samani tadi. Kalau harapan kita ya agar Pluit ini menjadi pusat ya untuk UMKM ya, dalam upgrade diri ya, atau dalam mengembangkan diri ya. Jadi jangan sampai punya alasan Pluit jauh gitu kan. Ya. Jadi harapannya juga dengan pasti ada pemikiran yang terbuka ya ketika sudah Pluit ini UMKM ini datang ke Pluit ya, UMKM ini datang ke Pluit, mereka pasti akan menemukan ide-ide dan gagasan baru ya, karena dari konsultan-konsultan Pluit itu sendiri bakal memberikan masukan dan saran ya. Ya. Kalau untuk UMKM sendiri saya rasa dari dirinya sendiri kalau sudah ada keinginan untuk maju itu tidak ada lagi alasan-alasan untuk jarak tempuh ataupun ada kendala yang lain ya kan. Nah, sama jangan lupa daftar acara ini. Luar biasa. Caranya bisa di link pendaftaran bit.ly/kick off UMKM atau hubungi ke Pluit ya. Mungkin ada sosial medianya Pak? Di-share di mana Pak? IG Pluit KUMKM Tabalong. Oh, luar biasa sekali. Buat para pemuda-pemudi ya Pak ya, yang wirausaha silahkan daftar. Jangan sampai ketinggalan, ini sebuah luar biasa sekali. Jangan sampai Anda ketinggalan, apalagi keluar dari zona, apalagi tidak keluar dari zona nyaman seperti itu ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Syamani, Pak Adam. Oke, demikianlah akhir dari sesi talk show kita hari ini. Semoga dengan adanya rangkaian kegiatan dalam Hari UMKM Nasional 2024 dapat menjadi momentum untuk UMKM kita dapat lebih kuat dan usahanya naik kelas. Terima kasih kepada Bapak Syamani dan Bapak Adam berkenan hadir di dialog kita kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus saksikan program dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Widya Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.